ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Hadis 17 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Sahih am la? Benar? Baik. Hadis 17 dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Suaranya jelas ya, ikhwan? Jelas. Belakang jelas ya, tengah? Depan jelas? Cuman orangnya doang enggak jelas ya. طيب عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Jadi hadis dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibhah. وَلْيُحِدَّ أَحَدَكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. Masya Allah. Ini kajian manhaj. Iya. Memang kajian fikih betul. Tetapi wallahu taala alam, ana melihat kajian ini sebagai kajian manhaj kehidupan di dunia ini. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai'. Ihsan, berbuat baik, berlaku baik, memberikan treatment yang baik atas segala sesuatu. Ya. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan untuk berbuat ihsan pada segala konteks. Fa idza qataltum, ini contoh, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka perbaikilah cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Kalau kalian menyembelih, maka perbaikilah cara penyembelihannya, atau berbuat ihsanlah dalam penyembelihan. Kemudian dirinci kaifiyahnya, tata caranya. Wal yuhidda ahadakum syafratah. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan apa? Pisaunya. Wal yurih dhabihatah. Dan buatlah tenang binatang sembelihannya. Faham gak ikhwan? Gampang, mafhum? Mafhum. Khalas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an. Tapi kita mulai dari kalimat pertama. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Innallaha, sesungguhnya Allah, kataba. Kataba di sini maknanya aujaba, farada. Ya. Kataba di sini maknanya aujaba atau farada. Ya. Seperti Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kutiba, furida,
ujiba, diwajibkan atas kalian untuk puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba, sebagaimana furida, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Wa idza tuma'nantum faqimus shalah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat 'alal mu'minin, atas mukminin, kitab, mafrud, yaitu sesuatu yang fard, diwajibkan dan ditentukan, mawquta, waktunya ditentukan. Ya. Jadi kataba atau kitab di sini maknanya kewajiban, ketentuan. Kitab Allahi alaikum, wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum. Ketentuan Allah atas kalian, ditentukan, diwajibkan atas kalian. Kemudian juga tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, kataba ala nafsihi rahmah. Maksudnya di sini Allah taala mewajibkan atas dirinya kasih sayang. Ya. Kemudian kataba juga kutiba atau kataba artinya fardha atau diwajibkan, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihinna wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna. Ma kutiba lahun, yaitu apa yang diwajibkan untuk mereka memilikinya. Al-muhim di sini kataba artinya mewajibkan, ikhwan, bukan mencatat, ya. Di sini maknanya bukan kataba kitabah, mencatat, bukan, tapi kataba di sini menentukan dalam artian mewajibkan, mengharuskan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Al-ihsan, apa arti ihsan, ikhwan? Ihsan ada dua makna. Imma makna am, imma makna khas. Imma makna umum atau makna khusus. Makna umum, kullu ma'ruf ihsan. Segala sesuatu yang ma'ruf, maka itu ihsan. Ya. Segala sesuatu yang ma'ruf dalam Islam, sesuatu yang baik, maka itu ihsan. Ini makna ihsan secara umum. Kemudian makna ihsan secara khas, ini yang didefinisikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Jibril, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini makna ihsan secara khas, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kemudian apa? Dan jika engkau tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Itu makna ihsan lebih mengerucut, lebih khusus dibandingkan yang sebelumnya. Adapun yang sebelumnya makna ihsan secara am, yaitu segala sesuatu yang ma'ruf dalam Islam, maka itu ihsan. Terlepas dari bagaimana niatan orang tersebut, ya maka itu ihsan. Maksudnya niatan itu urusan orang, dia tabir hatinya, kita nggak ngerti. Ya, maka kalau kita melihat seseorang bersedekah kepada temannya, maka kita kan ini perbuatan ihsan secara umum. Dan mungkin nggak seorang kafir berbuat ihsan kepada kafir lainnya? Iya, ihsan, perbuatan baik. Jadi kullu ma'ruf adalah ihsan. Segala sesuatu yang ma'ruf dalam Islam ihsan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kemudian fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka, bermusafahahlah, udah damai aja, biasa aja. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang muhsinin, berbuat ihsan.
Makanya biasanya orang yang suka menderma disebut apa? Muhsinin. Iya. Muhsinin, ya enggak? Muhsinin. Anda pengen jadi seorang muhsinin misalnya. Muhsinin. Berarti maksudnya muhsinin di sini apa? Maksudnya apa? Penderma, sedekah. Iya. Begitu. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Ala kulli syai'. Kataba ala berarti mewajibkan atas segala sesuatu. Segala konteks, kulli syai'. Jadi perbuatan ihsan tidak khusus dengan suatu tertentu dari kehidupan ini, melainkan di seluruh konteks dalam kehidupan. Dan ingat, perbuatan ihsan itu adalah apa yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya menyelisihi syariat Allah dan Rasulnya, walaupun manusia menganggap itu ihsan, maka itu bukan ihsan. Walaupun manusia menganggap itu ihsan, itu bukan ihsan. Iya, apa yang dianggap manusia baik sementara menurut Allah dan Rasul itu jelek, maka tetap itu bukanlah suatu kebaikan. Bagaimana bisa dikatakan kebaikan sementara penciptanya itu mengaku itu buruk? Kata Nabi SAW, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Terlepas dari bagaimana orang-orang memandangnya baik. Seperti sesajian baik bagi masyarakat desa tertentu. Di petak-petak tertentu dari sawah mereka akan apa? Memasang sesajian. Ya kan? Apa namanya? Ada stik-stiknya, terus apa sih stik yang apa tuh? Yang lidi-lidi itu loh. Iya. Ya, selama kan biasa ngomong bahasa Inggris, jadi ya pakai stick namanya, stick ya. Ada stiknya, kadang ada dagingnya, kembang sekian rupa, dan seluruhnya. Apakah ini ihsan? Apakah ini berarti, oh kami berbuat ihsan kepada penunggu pohon bambu? Bukan, ini bukan perbuatan ihsan dalam Islam. Ini perbuatan syirik, bukan syirik akbar. Apa ada syirik yang muhsin? Syirik muhsin, gimana syirik muhsin? Coba anak dinawain apa? Musyrik muhsin, gak bakal bisa. Gimana musyrik muhsin? Syirik gak ada yang ihsan. Semua syirik itu syarr, mengundang bala. Termasuk sajian-sajian itu mengundang bala itu semua. Maka ini bukan ihsan. Walaupun masyarakat desa tersebut menganggapnya ihsan. Berarti i'tibar atau tinjauan atau barometer ihsan, kullu ma wafaqas syar'. Segala hal yang sesuai dengan syariat itu ihsan. Ini ihsan secara umum ya. Ihsan. Tapi ketika dikatakan oleh Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu fi, ingat fi itu artinya di, pada. Wajah, fi wajhi akhika. Wajah saudaramu. Itu sedekah. Senyum sedekah enggak? Sedekah. Baik. Di sini kata Nabi SAW, senyum itu sedekah. Senyum di wajah saudaramu. Sehingga saudaramu melihat engkau tersenyum padanya. Maka kaifiahnya juga harus tahu caranya senyum kepada saudaranya, kepada temannya. Yaitu senyum di wajahnya. Bukan, antum tatapannya ya. Antum merasa anda senyumin enggak? Merasa anda hinakan kan? Padahal memang benar hina. Lah. Jadi senyumin di wajahnya. Lebih tepatnya kalau sambil tatap mata juga sambil tersenyum, ini tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Adapun kalau dia senyum tapi enggak mau ngeliat mukanya, ini ada sesuatu, ini bukan tabassum fi wajhi akhika. Maka kalau kayak gitu, senyum tapi enggak melihat ke wajahnya, maka ini bukan perkara yang ma'ruf, bukan ihsan. Ya, tapi sesama jenis. Kalau terhadap lawan jenis jangan. Ya, antum ketemu kasir Indomaret, antum senyumin, dia balas senyum. Antum balas senyum lagi. Senyum lagi. Ya? Enggak, ini enggak boleh. Ini muskilah ini. Antum siapa, akhi?
Hah? Antum siapa? Bagas. Ini siapa, Bos? Hah? Baru? Antum baru namanya? Masya Allah, Bagas baru. Namanya siapa? Fagis. Masya Allah. Fagis. Artinya apa Fagis? Allahu a'lam. Temannya Bagas. Bagas lagi Afan. Dimas. Teman antum ya? Deket kayak gini belum dijadiin teman sama dia. Allahul musta'an. Emang susah berteman sama dia, susah. Fagis, Masya Allah. Siap-siap ya Fagis ya? Iya. Taib, sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan pada segala konteks. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan misal, contoh. Beliau sebutkan contoh dua. Yaitu faidha qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Dua contoh. Faidha qataltum, jika kalian membunuh. Ya, membunuh sesuatu yang memang diperbolehkan untuk dibunuh. Ya, bukan sembarang membunuh. Adapun membunuh sesuatu atau membunuh pihak yang haram untuk dibunuh, maka tidak ada ihsan sama sekali. Tidak ada ihsan sama sekali. Walaupun dia pakai bismillah. Orang Khawarij membunuh Ali bin Abi Thalib dan juga Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma, dan mereka menganggap pembunuhan tersebut adalah jihad dan ibadah teragung mereka. Apakah ini ihsan? Bukan, jelas ini bukan ihsan, ini ijram, kejahatan. Ya. Baik. Membunuh binatang yang diharamkan untuk dibunuh. Tafadhol, apa contohnya ya, ikhwan? Hah? Ular malah dianjurkan bunuh. Semut. Taib. Ketika semut ini tidak yu'zi, tidak memberikan rintangan, enggak berbahaya, enggak ngapa-ngapain kita, enggak boleh, haram dibunuh. Taib, anda membunuhnya dengan cara terbaik. Langsung dipitesin dan aja bismillah. Semut enggak salah apa-apa. Dia lagi jalan di tempat yang jauh, antum samperin, antum bunuh. Lah, ini enggak boleh. Tapi anda berbuat ihsan, enggak, antum berbuat isaah, buruk. Taib, selain itu apa? Kodok atau katak, ya. Boleh enggak membunuhnya? Enggak boleh, kecuali satu konteks. Fadol apa? Ayo, sok. Enggak boleh membunuhnya kecuali satu konteks. Fadol. Yang bisa jawab, Masya Allah. Dimas, nggak usah nyari bocoran bapaknya. Aku barusan dengar kayak urutan Maerot ya. Anda dengar aku Maerot gitu, ada yang ngomong Maerot tak? Ayo, kodok atau katak boleh dibunuh dalam satu konteks saja. Bukan masalah darurat, bukan masalah nggak ketemu binatang, enggak, masalah biasa. Ayo, fadhol. Itu mulai dia kesana mulu. Tapi itu bapak-bapak ada dua itu, antil pilih itu. Fadhol. Anda punya apa ya kira-kira yang bisa buat hadiah ini? Buat obat? Lah. Karena Nabi SAW melarang obat yang dari haram. Anda kasih kunci motor, Anda kasih pegang, ayo. Lah antum kan jawab. Ayo, fadhol. Jawab. Enggak jawab, Anda pulang nih. Sebagian ulama membolehkan membunuh kodok. Kita nggak ambil pendapat itu. Kita ambil pendapat yang tidak membolehkan karena Nabi SAW melarang membunuh kodok. Taib. Tapi ada satu konteks diperbolehkan. Fadhol. Pikir, ayo, fadhol. Qul. Katakanlah. Ayo, fadhol.
Fargis. Ini namanya siapa? Fargis. Fagis. Ayo katakan. Kalau anak baru bisa jawab, Masya Allah. Bisa nggak Pak Fagis? Nggak bisa. Sama kayak senior-seniornya. Fadal. Mana Syekhul Islam di sini? Taib. Capek anak nungguin antum, ya. Yaitu dalam konteks antum punya hajat yang bermanfaat buat antum, tapi nggak dimakan sama antum, bukan. Yaitu mancing, boleh. Buat umpan. Hah? Iya. Lah, mancing masa nggak boleh? Dia aja mancing kemarin anak sering. Kok aneh? Ya, boleh mancing. Siapa yang nggak boleh? Emang siapa yang nggak bolehin mancing? Siapa yang bilang haram mancing? Mancing halal. Hah? Halal. Siapa yang mengharamkan mancing? As-sayd itu halal, ya. Yang mengharamkan butuh dalil. Mungkin keharamnya bukan di mancingnya kali ya, di judinya atau di wasting time-nya, ya kan ya? Iya, buang-buang. Tapi kan mancing bisa sambil dengan murotal, murojaah. Bisa? Enggak, antum aja yang kayak gitu. Ana enggak mancing. Cuman bisa aja kita sambil dengerin murotal. Juz 28 kita murojaah sambil. Iya kan, mungkin ikannya berdatangan ingin mendengar kemudian tilawah kita, siapa tahu. Nah, ini khurafat, Hah? Baca kitab, nungguin pancingan sambil baca kitab. Kan bisa kan? Bisa. Apa? Fadl. Ana enggak melarang antum. Fadl. Iya. Atau antum lagi mancing sambil nonton Mancing Mania di YouTube, kan bisa. Nonton orang mancing sambil mancing juga, kan bisa. Iya, tutorial mancing. Terus kemudian kailnya dikaitkan dengan seekor kodok. Karena ini hajat, boleh. Selama mancing tersebut antum butuh untuk makan atau untuk menjual hasil dari pancingan. Adapun cuman mancing doang konten YouTube, aku dapat loh ikan pancing apa? Ikan gabus lah apalah gitu. Terus dibalikin. Ini main-main, maka nggak boleh kamu main-main. Paham di sini, kawan? Iya, maka boleh untuk misalnya kodoknya dipretelin dulu gitu. Boleh. Ya, cacing boleh juga ditaruh situ. Ya, seperti itu ya. Taib itu binatang-binatang yang diperbolehkan untuk dibunuh, dan ada yang nggak boleh dibunuh kecuali darurat atau hajat. Ya, darurat atau hajat. Ya. Tetapi untuk obat kodok nggak bisa, nggak boleh karena dia haram. Lebih tepatnya dia haram. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan obat dari yang haram. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaikilah cara menyembelihnya kalian. Perbaguslah menyembelihnya kalian. Wal yuhidda syafratah wal yurih dzabihatah. Dan hendaklah ada yang kurang kalimatnya. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah seorang dari kalian mempertajam pisau atau goloknya atau semisalnya. Dipertajam. Wal yurih dzabihatah, dan buatlah sembelihannya tenang, nyaman. Nah, taib. Ada beberapa faedah disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Ana sebutkan garis besarnya aja. Faedah pertama, kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya. Kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Ya, karena Allah Ta'ala mewajibkan perbuatan ihsan atas segala konteks. Tapi disebutkan contohnya oleh beliau juga, menunjukkan jalan itu termasuk perbuatan ihsan.
Ya. Ada orang nanya ke antum, tahu nggak Taifah di mana gitu? Antum jawab gimana, ikhwan? Antum tunjukin nggak? Tunjukin. Taifah di sini. Tahu nggak Magelang di mana? Tahu nggak terminal Kampung Rambutan di mana? Antum tunjukin. Ya, kalau orang itu jalan. Atau mungkin opsi lain. Antum tanya ke dia, antum tanya ke anak terminal Kampung Rambutan mana? Antum nggak ada sinyal atau apa? Cari di Google Map. Kira-kira itu ihsan tidak? Bukan ihsan. Jadi menunjukkan jalan itu ihsan, baik jalan ma'nawi atau jalan hissi. Jalan ma'nawi contohnya apa? Contohnya misalnya ada pegawai Taifah misalnya, WhatsApp ke anak, Ustaz, tolong Ustaz rekomendasikan anak parfum yang bagus buat cowok. Hah? Anda rekomendasikan banyak, belinya satu doang. Nah, di sini Anda memberikan tariq, termasuk kebaikan. It'amu ta'am, memberikan makanan, termasuk kebaikan. Kata Nabi SAW, at'imut ta'am, berikanlah makanan, termasuk kebaikan. Tapi it'amut ta'am di sini jangan mencari pujian, syukur, pujian atau syukur dari orang yang diberi, atau ganjaran, timbal balik, feedback, jangan. Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan kepada kalian makanan liwajhillah, untuk mencari wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak mencari dari kalian jaza, feedback, imbalan. Tapi kalau dikasih alhamdulillah, tapi kalau itu enggak dicari. Kita enggak nyari itu. Wala syukura, tidak juga mencari terima kasihnya kalian. Muskilahnya kita, ikhwan, kita di sini maksud masyarakat Indonesia, bukan yang di Taifah. Muskilahnya kita, terutama ibu-ibu, memberi makanan ke tetangganya dengan wadah berharap apa? Berharap imbalan sepadan yang diisi di wadah tersebut. Paham gak maksudnya? Bapak-bapak masih gak paham. Ibu-ibu sih biasanya. Ya, ngasih sayur lodeh di satu mangkok besar, tapi nitip ke anaknya, nak bawain ke Bu Markonah itu. Tapi bilang ke ibu itu, nanti balikin Bu ya ininya. Nah, itu akan ada kode itu. Balikin di sini maksudnya balikin hampa atau berisi. Diharapkannya berisi. Mengharapkan yang seperti ini bisa membatalkan pahala sedekah atau pahala infak. Bahkan salah satu kitab, Anda lupa kitabnya, dalam mazhab Maliki membahas masalah ini. Membahas masalah ini yaitu memberi makanan kepada tetangganya dengan berharap imbalan. Itu disebutkan dalam kitab Al-Muru'ah wal Wakhwarimuha karya Syekh Masyhur bin Salman Al-Salman, Masyhur bin Hasan Al-Salman. Disebutkan itu, jadi nggak boleh seperti itu. Ngasih-ngasih aja. Oke lah, mungkin wadahnya tinggal nanti dibalikin, tapi jangan ada niatan supaya berharap dapat apa? Dapat balikan. Berharap berarti nanti kita ngasih sayur lodeh, harapannya balikannya apa? Sop iga. Ya jauh. Ternyata balikannya apa? Bukan kosong, dikasih balikannya apa? Kerupuk. Wah, kerupuk mah kita juga punya kali gitu di rumah. Lah itu salahnya kenapa? Kenapa seperti itu? Atau kondangan. Ya kan? Kan biasanya kan di kondangan, di resepsionis itu kan ada kotak amal. Ya kan? Apa sih namanya? Ya buat amplop-amplop itu loh. Nah, dituliskan nama biasanya, namanya ditulis tuh. Ya Paryono misalnya. Dari Paryono 100.000. Tradisi kan gitu.
Nanti ketika pembagian ghanimah, ya, ketika dibuka itu tromol dan kotak amal itu sama pihak keluarganya, dicatat itu. Dicatat, oh nih, atau minimal dicatat di hati. Fulan udah nyumbang, fulan udah nyumbang, fulan udah nyumbang. Mas Arif udah nyumbang, dibuka kosong. Al-muhim, yang penting udah ada niatan misalnya. Ya, ntar besok kita tanyain kenapa kosong gitu. Nah, tradisinya kadang anggapan ibu-ibu apa? Melakukan itu supaya nanti kalau kita punya hajatan dibalas. Apakah ini boleh? Secara urf memang boleh, tapi secara syar'i ini kurang baik. Kurang baik, walaupun ya sah-sah aja dia sedekah, cuman secara syar'i ini kurang baik. Kenapa dibolehkan? Karena ini cuman tindakan preventif supaya tidak memecah antar teman atau keluarga. Maka ini beda dengan kasus ngasih sayur lodeh ke tetangga. Paham gak ikhwan maksudnya bedanya? Beda itu. Sahih insyaallah sedekahnya. Ya. Taib yang kedua, anjuran untuk berbuat ihsan pada segala konteks. Itu dua, dalam segala konteks, dalam segala hal. Kemudian yang ketiga, ikhwan, disebutkan di sini wajibnya berbuat ihsan dalam membunuh makhluk hidup yang boleh dibunuh. Wajibnya berbuat ihsan dalam membunuh makhluk hidup yang boleh dibunuh. Dalam artian apa? Dalam artian lakukan sesimpel dan semudah mungkin. Ya gitu, lakukan sesimpel dan semudah mungkin. Jangan diribetin. Repot kalau ribet, ya. Itu berbuat ihsan dalam membunuh. Beliau menyebutkan juga menyengat listrik dalam pembunuhan itu adalah trik paling simpel kata mereka, kata beliau. Ya, emang paling mengerikan kalau bagi sebagian orang, tapi paling simpel katanya. Konon yang disetrum itu nggak kerasa, tapi ruhnya juga cepat hilang, gitu loh. Makanya dikatakan oleh sebagian orang itu adalah thariqah yang paling mudah untuk merenggut nyawa orang. Kecuali kalau disetrumnya nanggung ya, setrum, nah ini nggak boleh. Ini penyiksaan. Tapi kalau disetrumin langsung sampai mati, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalnya nyetrum kambing untuk Idul Adha, apa hukumnya Dimas? Masya Allah, beneran. Kenapa haram Dimas? Ahsanta, masya Allah, bagus, masya Allah. Taib yang keempat, langsung aja ke empat. Perlunya pencontohan atau permisalan terhadap suatu kaidah dalam pengajaran. Perlunya pencontohan atau permisalan ya terhadap suatu faedah atau kaidah dalam pengajaran. Sangat perlu, dan itu dianjurkan dan itu ada dalam Nabi dalam kebiasaan Nabi SAW ketika mengajarkan kaum muslimin. Beliau menyebutkan faedahnya, kaidahnya, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Ya, maka kemudian itu kaidahnya, kemudian beliau mencontohkan fa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Maka ini juga termasuk apa? Permisalan. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Yang kalau misalnya antum ngajar orang atau istri, terus antum berikan contoh dan niatkan ini mengikuti sunnah Nabi, maka dapat pahala dari pencontohan itu. Begitu juga dengan riwayat dari para sahabat Nabi tentang Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kalau bicara
seringkali diulang sampai 3 kali. Karena beliau berbicara itu bukan kayak kita bicara biasa pada teman. Beliau berbicara li ajli ta'lim. Mengajarkan kepada umat. Dari dalam pengajaran kalau diulang sampai 3 kali itu sunnah. Dianjurkan. Dan dapat pahala kalau diniatkan untuk itu. Ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks biasa, bukan pengajaran, orang juga dengar, maka jangan. Karena urf kita tidak berlaku untuk itu. Bahkan orang sebel, ya enggak? Ya kan? Dimas. Kira-kira gimana? Kok antum selalu digituin? Ya. Ngomong sama teman juga. Ngulang cerita 3 kali sampai temennya itu bosen. Hafal bahkan temennya itu langsung. Antum udah cerita mana akhi 3 kali dalam waktu bersamaan. Ana murojaah di tempat ini. Hafal ana dari awal sampai akhir gitu. Enggak. Tapi li ajli ta'lim, dalam konteks fi siyaqit ta'lim, dalam konteks ta'lim dianjurkan 3 kali. Iya. Baik dengan uslub yang sama atau dengan uslub yang berbeda, maka silakan 3 kali. Dan itu tujuannya apa? Tafhim, memahamkan kepada orang, kepada murid atau kepada teman. Baik. Kemudian yang anak katakan ini yang terakhir aja insyaallah. Faedah yang terakhir. Wajibnya membuat nyaman binatang sembelihan. Membuat nyaman binatang sembelihan dengan sesimpel dan semudah penyembelihan. Ya, sesimpel dan semudah apapun penyembelihan itu. Ya, ada pisaunya tajam, kemudian posenya juga cocok. Dan juga tidak membuat binatang tersebut panik dengan mempertontonkan atau ukhtnya disembelih di depannya. Iya. Dan ini banyak orang DKM dan panitia kurban yang mereka melalaikan hal ini. Iya, disembelih di kandang itu pula, disembelih di teras masjid yang di situ ada para ikhwan dan akhwat kambing-kambingers itu. Mereka ngelihat, menyaksikan saudaranya dibunuh, dibantai. Ya, kemudian mereka memberontak. Nah ini, maka nggak boleh. Kata Nabi SAW dalam salah satu riwayat, itu menjadi pembunuhan 2 kali pembunuhan. Dibunuh sebelum dibunuh. Maka tidak boleh. Tapi bagaimana kalau misalnya dihijabkan? Pakai hak, bukan ijab. Ya. Itu ijab qabul. Dihijabkan, ditutup pakai kain, nggak ngelihat. Tapi terdengar suara ikhwannya. Maksudnya ikhwan kambingnya. Ya, mbak gitu kan. Kita nggak paham itu mbak artinya apa. Tapi temen yang dibalik tirai paham. Ya. Help me, unqidhni gitu kata kambing yang sedang disembelih. Lalu bagaimana? Apakah boleh? Boleh nggak? Di balik papan atau di balik tirai gitu, ditutup, nggak ngeliat langsung. Kambingnya di balik tirai tersebut disembelih. Terus terdengar oleh saudara-saudaranya, para kambing lain. Kira-kira gimana? Boleh nggak gitu? Jawabannya boleh. Karena nggak ngeliat langsung. Adapun suaranya kita nggak ada terjemahan, nggak ada translator, jadi nggak masalah. Iya. Taib, sampai situ aja insyaallah untuk faedah yang bisa kita sampaikan hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo fadhil, kalau ada pertanyaan fadhil. Bismillah. Gak usah banyak-banyak, Ana lama nanti kalau pulangnya, kalau banyak-banyak pulangnya lama. Ana pengen cepet-cepet sebenarnya. Ustadz, ada hadis yang melarang membunuh belalang. Dan ada hadis yang membolehkan memakannya. Saya di sini. Bentar, Anda coba mau cek dulu hukum qatl al-jarad.
Ya. Taib. Ya, riwayat Tabrani. Ustaz, ada hadis yang melarang membunuh belalang dan ada hadis yang membolehkan memakannya. Hadis yang melarang membunuh belalang, la taqtulul jarad, riwayat Tabrani dan dihasankan oleh Albani. Dan ada hadis yang membolehkan memakannya, iya. Uhillat lana maitatan wa daman, fa ammal maitatan fal jarad wal hud. Jadi boleh memakan jarad. Jadi ada dua hal yang seolah-olah kontradiktif, tapi tidak. Tidak berlawanan. Bagaimana kita mau memakannya sementara membunuhnya dilarang? Dan apakah harus disembelih juga belalang tersebut? Taib. Beda konteks dengan difda, kodok. Difda, kodok, tidak ada nas yang sharih, yang jelas untuk menghalalkan kodok. Tapi yang ada hadis yang melarang membunuhnya karena suaranya adalah tasbih. Ini beda dengan jarod. Apa jarod tadi? Belalang. Jadi kalau ada teman punya namanya Jarod, Pak Jarod, walang gitu. Ya, tambahin sangit aja tuh, Jarod sangit, ya, walang sangit. Ya. Nah, Jarod. Sementara membunuhnya dilarang. Taib, la taqtulul jarad. Para ulama kemudian mengkompromikan antara hadis. Dua hadis ini, la taqtulul jarad dan uhillat lana maitatan wa daman. Ya rahmakallah. Maka mereka menafsirkan hadis la taqtulul jarad, jangan kalian bunuh belalang dalam rangka abathan wa lahwan atau wala'iba. Dalam rangka main-main, enggak boleh. Membunuh belalang dalam rangka main-main tidak boleh. Maksudnya main-main apa? Tidak untuk dimanfaatkan sebagai makanan dan juga tidak dalam rangka mencegah madarat. Paham ya ikhwan? Larangan membunuh belalang itu hanya dalam konteks main-main. Apa maksud main-main? Yaitu tidak dalam konteks intifa, mengambil manfaat dengan memakannya, atau dalam konteks mencegah madarat. Loh, maksudnya apa membunuh belalang dalam mencegah madarat? Yaitu ketika antum punya ladang. Dan ladang antum banyakkan belalang. Dan belalang makan daun enggak, ikhwan? Nah, kemudian ini merugikan antum mungkin atau merusak tanaman antum. Maka enggak ada cara lain kecuali membunuhnya. Kalau antum hijrahkan mereka ke rumput tetangga, tetap aja mereka balik ke tempat antum. Maka antum bunuh mereka satu persatu, baik dengan semprotan atau membunuh dengan cara lain lah. Maka ini membunuh belalang yang diperbolehkan karena ada maslahat, yaitu demi mencegah madarat. Maka boleh. Boleh. Tapi kalau antum cuma main, balik ke kampung, main sama anak-anak desa, kemudian ya kita nyari belalang yuk. Buat apa? Ya main-main aja supaya nanti bisa kita ikat badannya, terus kita pakai tali, ya, terus dia nanti terbang deh, nanti mati deh gitu. Nah ini nggak boleh. Ini abas dan laib. Maka nggak boleh. Jadi boleh memakannya. Apakah harus disembelih juga belalang tersebut? Tidak. Ya, tapi kalau antum mau sembelih tafadhol. Cuman enggak. Dan sembelihan tersebut tidak sembelihan syar'i, melainkan mubah. Dan tidak perlu disembelih. Kenapa? Karena dia tidak ada dam sailah seperti hewan lainnya. Darahnya ada, tapi darah versi belalang. Bukan darah merah seperti binatang pada umumnya. Ya, begitu. Dan binatang-binatang yang dihalalkan bangkainya menunjukkan tidak perlu disembelih.
Contoh lain apa? Ikan. Antum ngapain nyembelih ikan? Kecuali Denny manusia ikan baru antum sembelih. Bolehkah menyembelih Denny manusia atau putri duyung, aquamarine dan semisalnya? Di kitab-kitab fikih zaman dulu itu disebutkan ada hewan yang menyerupai manusia di lautan, ada beneran. Putri duyung, iya. Tapi namanya bukan putri duyung, bukan apa gitu namanya. Iya. Bukan Denny juga namanya, bukan Denny juga. Bukan Denny manusia ikan, bukan. Itu cuma di majalah Bobo tahun 80-an itu. Nah, kalau ketemu yang seperti itu, antum sembelih enggak, ikhwan? Tapi mungkin ini binatang yang susah lah, ya enggak usah putri duyung. Ketemu the asu of the sea. Pak Andik paling hafal bahasa itu. Ya, the asu of the sea, ya. Apa itu? Anjing laut. Anjing laut misalnya. Ya. Kemudian apakah ketika antum mau memakannya antum sembelih dulu atau enggak? Enggak. Kalau antum menganggap binatang ini sebagai binatang laut. Karena dikiaskan dengan hut, yaitu ikan yang biasa di laut. Begitu. Walaupun kadang-kadang binatang ini jalan di entah pantai, entah karang, entah apa ya, tapi dia tetap dikategorikan binatang laut oleh jumhur ulama. Iya. Ada juga the bagong of the sea juga ada, the bagong of the sea, the tiger of the sea juga ada, the lion of the sea dan seterusnya. Ya, itu semua halal, insyaallah. Ya. Kepiting misalnya, disembelih dulu enggak? Capek antum sembelih, gimana cara nyembelihnya? Jadi binatang itu enggak harus disembelih. Bahkan kayak kurang kerjaan aja gitu nyembelih hal-hal kayak gitu. Langsung aja, entah dengan cara dibekukan atau lainnya. Apa? Begicot? Enggak tahu, begicot enaknya gimana disembelih. Enggak, dia enggak ada darah dia tuh. Antum sembelih apa yang ngocor darinya? Lendir doang, enggak ada darah dia. Kalau itu halal ya, karena khilaf di antara. Antum suka makan begicot? Ada sedikit mutasyabihat, ada sedikit keserupaan sih memang dengan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Anda mau tanya adab dalam menyembelih gimana? Tadi ya, pertama pisaunya ditajamkan, kemudian direbahkan atau dengan perbahan yang baik. Kemudian juga dengan mengucapkan bismillah. Bismillah Allahu Akbar atau bismillah minimal. Dan sebagian ulama bahkan sampai mengatakan siapa yang lupa baca bismillah maka ini haram dagingnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ala kulli hal baca bismillah wajib. Ya, itu diantara adab-adabnya. Dan juga adabnya tidak mempertontonkan penyembelihan tersebut di hadapan binatang semisal atau binatang lain. Itu diantara adab-adabnya. Dan juga dia tidak melepas sayatan gerakan sembelihannya kecuali memang sudah melewati bagian yang semestinya terputus. Ya begitu. Jadi jangan nanggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda bertanya apakah boleh sakitin binatang? Apa tidak boleh, Ustaz? Mulai ini. Ini pertanyaan ini mulai kayak ini. Antum tahu nggak hari Senin tuh banyak orang nggak suka hari Senin ya? Kenapa? Karena mulai kerja. Jangan nambah-nambah bikin kesel ya. Ustadz, apa hukum sakiti binatang, Ustadz? Lagi. Dua kali dia ngomong apa disayang sama binatang? Apa boleh pukul binatang, Ustadz? Gini, antum ada tiang listrik gak di depan rumah? Hah? Antum ada tiang listrik? Antum jedotin aja pala antum situ. Ya? Coba pertanyaan kayak gini coba apaan? Bagusnya pertanyaan ini cuma assalamualaikumnya doang. Anda bertanya apakah boleh sakiti binatang? Apa tidak boleh, Ustadz? Apa hukum sakit binatang, Ustadz? Apa disayang sama binatang? Apa boleh dipukul binatang? Ngomong apa sih lo?
tukang obat aja nggak kayak gini-gini amat, gitu kan? Afwan Ustaz, apakah termasuk berdosa jika tidak membunuh hewan yang dianjurkan untuk dibunuh, semisal cicak dikarenakan geli? Enggak dosa karena tidak sampai wajib. Membunuh ular, ada yang mengatakan wajib karena perintah Nabi SAW, ada yang mengatakan tidak sampai wajib. Ya, ada lebih condong ke pendapat yang tidak sampai kepada wajib. Karena membunuh ular, sebenarnya bukan cicak, karena lebih binatangnya. Wazagh itu diperselisihkan oleh ulama. Apakah dia cicak? Apakah dia tokek? Atau dia binatang semisal cicak tapi hanya ada di Arab? Anda malah merasa seolah-olah itu binatang seperti cicak atau tokek tapi ada di Arab. Di Indonesia Anda nggak tahu wazagh ini. Ya, Allahu a'lam. Karena beberapa menyebutkan illat dari wazagh, dibunuhnya wazagh. Karena ada yang mengatakan cicak juga dia meniup-niup api yang menyulut Nabi Ibrahim, membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah cicak melakukan hal itu? Gitu loh. Maksudnya melakukan hal itu apakah cicak itu binatangnya atau binatang lain yang lebih besar daripada itu misalnya? Anda nggak tahu, Allah a'lam. Anda sampai sekarang masih tawakuf loh. Tapi enggak mengingkari fadl yang membunuh cicak, mengapa itu sunnah, tafadhol. Tapi Anda enggak cicak, enggak tokek. Kenapa? Ada riwayat Muslim membunuh cicak sekali dorbah. Sekali apa? Sekali hantaman. Dan sebagian menafsirkannya tokek karena ada illat bahwasanya illat itu sebab pembunuhan ini, sebab dibunuhnya binatang ini karena suaranya yang buruk dan mengganggu. Berarti kan lebih dekat kepada tokek. Baik. Antum pernah nggak bunuh tokek, ikhwan? Anda pernah berusaha membunuhnya? Karena Anda pernah digigit tokek 2 sekaligus dalam satu tangan. Dan itu pakai apa aja nggak bisa, pakai nggak mau kebuka, dia kuat, masya Allah. Nggak mau kebuka. Dikasih air panas di Ini kan ini gantung dia. Ini satu di jari, satu di sini. Gantung dia, nggak mau lepas. Sama paman Anda kemudian ada baskom, air panas masih mendidih di bawahnya, dikasih ke buntutnya. Supaya lepas kayak gitu dia. Karena buntutnya kan kepanasan. Malah geol-geol dia. Malah nambah sakit anaknya. Nggak bisa. Ala kulihal kemudian bisa sebagian waktu itu di kampung. Dari Jawa Barat. Orang bilang, wah ini nunggu halilintar nih, nunggu petir. Ya, musim kering ini. nunggu halilintar. Ya, keburu dia bersama anak bertahun-tahun nanti. Akhirnya qadarullah anak taruh kemudian di kayu di bawah gini, dia copot, melepaskan diri. Wah, anak kemudian kan ini kan udah jari anak udah sakit, hancur jari anak itu. Ya. Di anak hantem pakai papan dari kayu besar berat, budak gitu. Mejret dia. Dari dari saluran kemihnya itu, saluran itu keluar usus-ususnya terburai. Tapi dengan itu dia masih loncat ngerangkak naik dengan PD-nya, bahkan kayaknya sempat ngeliatin Ana dulu gitu. Gitu kan? Lo bilang kurang ajar ente. Ana udah gini tetap nggak bisa, nggak mati. Lalu kan di situ perintahkannya dorbah wahidah, sekali pukul itu makin baik kan? Lah ini udah sekali pukul dengan dendam kesumat loh. Tapi nggak mati dia. Maka sepertinya bukan tokek gitu loh. Wallahu a'lam. Ana sampai sekarang belum bisa mengatakan apa binatangnya. Bahkan emang ada pembahasan ulama yang menyatakan bahwasanya itu bukan cicak dan bukan pula tokek. Maksudnya bukan pula cicak yang sekecil itu dan bukan pula tokek. Karena suatu ketika juga ada kisah orang Arab nih. Karena kan Nabi SAW mengatakan ini kan di tanah Arab, orang Arab di hotel atau losmen di Indonesia. Ini cerita sama teman Ana. Suatu ketika dia kaget gitu, ada suara orang, ada suara bayi. Dia terus keluar kamar hotel. Tadi kayaknya ada suara di sini, bayi gitu. Masuk lagi dia. Lagi-lagi kemudian selang berapa lama kemudian ada lagi suara bayi yang didengar. Siapa ya?
Masuklah, ini orang Arab asli. Syekh ini syekh, bukan orang Arab biasa. Seorang alim. Keluar lagi, dengar lagi, keluar lagi. Nggak ada tapinya. Akhirnya dia terus komplain ke muridnya. Tolong, ini ada masalah di sini. Apa? Ini Anda dengar berkali-kali ada suara bayi. Setiap Anda mencari di mana arah suara bayi itu selalu nggak ketemu gitu loh. Nggak ada bayi. Coba kita tunggu. Terus ada suara habis itu. Apa habis itu? Toke. Nah, toke. Suara toke dibilang suara bayi sama dia. Toke. Dikira suara bayi sedang nangis. Ini orang Arab aja bingung. Ini binatang apa gitu. Nah, orang Arab aja bingung sama suara toke. Iya. Antum pernah ke Arab nggak, ikhwan? Pernah nggak nemuin suara toke di Saudi Arabia? Toke Saudi kayak gimana? Wallahu a'lam, nggak tahu. Kalaupun ada jenis tokeknya, bukan toke seperti sini, mungkin itulah wazag. Wallahu a'lam, anda nggak tahu. Kalau di Indonesia, apakah memang cicak atau toke? Barakallahu fikum wa fik barakallah. Apakah penyakit-penyakit thalabul ilmi yang harus dihindari? Ini salah nanyanya. Bukan apakah. Apa penyakit-penyakit thalabul ilm yang harus dihindari? Penyakit-penyakit penuntut ilmu ya maksudnya. Penyakit penuntut ilmu yang harus dihindari. Sebenarnya apa yang terjadi Anda ini hari ini telat Anda. Ini terus dihindari, telat. Anda sejujurnya telat tadi. Tapi benar-benar Anda tidak ada waktu benar-benar tadi itu. Selesai kajian jam berapa kita tadi selesai kajian? 7 lewat berapa tadi? 7 lewat 15-an. 7 lewat 15. Setelah itu Anda makan. Anda harus sempetin makan. Ya. Tuh kayak tuh, sempetin tidur. Jangan tidur, akhi. Jangan tidur. Anda belum sempat tidur tadi. Kalau Anda sempat tidur mungkin jam 9 baru pulang, baru sampai. Betul mepet waktu mepet. Karena habis kajian pagi jam 7.15 baru selesai. Telat, ini termasuk penyakit. Ini satu. Kemudian ujub. Ujub dengan berbagai cabang ujubnya. Atau berbagai macam sebabnya. Ujub dengan pelajaran, ujub dengan ilmunya, ujub dengan gurunya, ujub dengan banyaknya majelisnya, dan seterusnya. Ini termasuk penyakit penuntut ilmu, bahkan penyakit pengajar ilmu. Ya. Kemudian juga penyakit penuntut ilmu tidak mengamalkan ilmunya. Nah, ini penyakit kita semua ini. Juga penyakit penuntut ilmu adalah tidak murojaah. Tidak mengulang apa yang telah dia pelajari di majelis. Ini termasuk penyakit. Dan juga penyakit yang tidak kalah bahayanya juga adalah futur. Yaitu putus dari kebaikan atau berkurangnya semangat dia dalam menuntut ilmu, maka ini penyakit. Yang kadang-kadang penyakit futur ini perlu untuk merenggangkan otot sementara. Tapi kalau diterusin itu bisa buruk sekali. Nah, itu ada paket itu. Ya. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa batasan ihsan dalam menyembelih hewan kurban dan bagaimana hukum menyembelih kurban seperti menyembelih dengan seperti bermain biola terlebih dahulu? Dengan seperti bermain biola lebih dari satu tarikan sehingga hewannya kelojotan. Batasan ihsan dalam menyembelih hewan kurban itu sudah saya sebutkan tadi di adab-adabnya. Hukum menyembelih kurban seperti menyembelih dengan seperti bermain biola. Hah? Lah ya kan emang kayak gitu ya, Al-muhim kalau sekali itu bisa alhamdulillah, tapi kan enggak semuanya bisa kayak gitu. Hah? Iya. Gini kan? Semampunya dia. Ya. Karena ibrohnya itu di terputusnya dua saluran itu, ya kan? Kalau emang dia bisa kayak gini, ya alhamdulillah. Kalau misalnya dia bisa kayak gini, ya khalas. Tapi kalau dia bisa seret sekali udah langsung putus semua, ya itu lebih baik jauh. Iya. Karena kan lebih afdol
Yang menyembelih adalah pemilik dari hewan kurban tersebut, kalau itu hewan kurban. Enggak? Lebih afdal. Ya. Ya belajar juga lah gitu supaya enggak takut-takut amat gitu. Menyembelih sapi misalnya. Rata-rata seret 1 gitu atau gimana? Hah? Nah, tergantung tajamnya. Semakin tajam semakin bagus. Tergantung tajamnya dan tergantung orangnya juga. Kalau tajam pisaunya orangnya tumpul, ya gimana? Ya, bisa grogi kan? Akhirnya salah atau berkali-kali atau al-muhim ibrohnya adalah semakin dia cepat semakin baik. Ya begitu aja. Tapi kalau misalnya nggak bisa langsung seret, melainkan harus 2 kali sayatan atau 3 kali, maka fabihi wa ni'mat, ya itu khalas. Semoga tetap baik insyaallah. Ya begitu. Taib, cukup sampai sini aja insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.